Kakek Robo menghibahkan sebidang tanah miliknya ke gereja yang disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Nah, itulah dia teman-teman perintah dari Ustadz Somad kepada umat Islam. Ya, bagaimana pesan dia di sebuah videonya yang sudah kita saksikan tadi, bagaimana dia berkata jika ada seorang musliman dan dia memiliki jabatan dan dia mengizinkan orang Kristen atau kelenteng, ya artinya di luar Islam, untuk beribadah kepada Tuhan mereka, maka dosa orang tersebut mengalir terus. Ya, mengalir seperti apa? Saya juga kurang mengerti, teman-teman ya. Dan seperti yang kita dengarkan tadi, terus mengalir, rasakan katanya. Nah, teman-teman, kalau saya lihat Ustadz Somad ini begitu besar kebenciannya kepada umat agama lain. Dan pikiran saya secara pribadi, teman-teman, apakah benar itu yang dia tegaskan kepada umatnya lewat videonya ini? Setahu saya dan sepengertian saya, agama mengajari umatnya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk memecah belah, bukan untuk memisahkan, tetapi untuk mempersatukan, untuk mendamaikan. Itu yang disebutkan agama kalau di dalam Kristen. Tetapi saya tidak mengerti, ini seorang ulama atau ustadz bisa berbuat seperti itu. Ya, bukan menyatukan, tetapi dia memecah belah antara umat beragama. Kenapa sih dia benci kali kepada umat Kristen? Kenapa sih dia benci kali kepada umat di luar non-Muslim? Iya, teman-teman, saya juga mengajak kita menyaksikan di mana ada seorang Muslim dan dia sudah viral, di mana dia menyumbangkan tanah miliknya kepada gereja. Dan menurut saya ini contoh yang baik, yang harus diikuti. Ini teladan yang baik untuk kita bersama, untuk kita umat beragama di bangsa Indonesia, teman-teman. Tidak sama dengan Ustadz Somad tadi, yang selalu menghina orang Kristen, dan yang selalu menghina salib Kristus, dan yang selalu mengajari hal-hal yang tidak membuat kesatuan antara umat beragama. Nah, berbeda dengan Muslim yang satu ini, teman-teman. Dia sungguh luar biasa. Mari kita saksikan bersama-sama videonya, teman-teman. 21 tahun seorang muslim taat yang tinggal di desa Arakan lingkungan 6, Kecamatan Tapaan, Kabupaten Minahasa Selatan menggemparkan jagat dunia maya di Sulawesi Utara. Kisahnya viral di media sosial setelah menghibahkan tanah pribadi miliknya untuk gereja GMIM Efrata Raprap. Iswati Lahma, 34 tahun, anak dari kakek tersebut mengaku bangga dengan yang dilakukan ayahnya. Dikutip dari kompas.com, menurut Iswati, ayahnya bisa menjadi contoh bagi orang lain.
Bagi Iswati, meski hanya seorang petani, namun ayahnya suka memberi kepada orang lain. Sikap toleransi yang ada pada diri Robo Lahma membuatnya sangat dikenal di desa tempat tinggalnya. Saat ini dalam menjalani hidup berkeluarga, Robo Lahma yang biasa dikenal Pak Ade Robo ditemani istrinya Rabia Tawas 64 tahun. Di desanya Arakan, Robo Lahma termasuk salah seorang tokoh muslim taat. Pada 2005, Robo pernah menjadi ketua pembangunan Masjid An-Nur di desa Arakan. Iswati juga menyebutkan tanah yang diberikan ayahnya secara sukarela ke gereja yang ada di desa Rabrab. Belum lama ini, sikap toleransi dan aksi solidaritas yang dilakukan Robo Lahma viral di media sosial. Kakek Robo menghibahkan sebidang tanah miliknya ke gereja Masehi Injil di Minahasa Efrata Rabrab, wilayah Semenanjung Tatapan, Minahasa Selatan. Dalam unggahan yang beredar, luas tanah yang dihibahkan ke gereja seluas 884 meter persegi. Terlihat juga Robo Lahma saat memberikan surat tanah kepada Pendeta Weli Budihang mewakili gereja dan disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Rembang dan pendeta serta jemaat di gereja tersebut. Nah, jadi itulah teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana seorang bapak memberikan sebidang tanahnya untuk disumbangkan kepada gereja, dan itu sangat lebar, 800 persegi itu lebar teman-teman. Sangat berbeda dengan Ustadz Somad tadi. Ya. Dan ini luar biasa menurut saya teman-teman. Semoga Tuhan yang mengembalikan kepada bapak ini. Semoga Tuhan yang membalaskan kepada dia. Saya percaya teman-teman, Tuhan pasti memberikan yang terbaik lebih besar lagi kepadanya. Karena dia menyumbangkan hal ini kepada pekerjaan Tuhan. Nah, jadi itulah teman-teman yang saya bisa bahas dan saya bisa bagikan dalam video kali ini. Dan saya juga terus memohon dukungan doa dan terus memohon dukungannya bagi kami dalam channel ini, agar channel ini menjadi berkat dan agar juga dipakai Tuhan dengan luar biasa teman-teman. Shalom buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.